Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, barangkali Bapak Ibu pernah menyaksikan atau mungkin mengalami, melihat ketika ada jenazah yang akan diantarkan ke kuburan yang hendak dikubur. Biasanya ada tokoh masyarakat atau ajengan lah begitu yang biasa memimpin pemulasaraan jenazah, kemudian bertanya kepada orang-orang yang hadir di tempat itu yang sama-sama bertakziah di tempat itu. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah mayat ini orang baik? Biasanya pertanyaannya begitu, dan selalu dijawab dengan baik. Nah, itulah yang terjadi dan sering kita saksikan tentu. Sebetulnya kebiasaan seperti itu adalah sebuah kebiasaan yang didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Ketika orang-orang yang hadir di tempat penguburan menyatakan bahwa jenazah ini adalah orang baik, semasa hidupnya adalah orang baik. Dan orang-orang yang menyatakan bahwa jenazah ini orang baik adalah sebagai saksi hidup ketika di dunia. Dengan banyaknya saksi hidup bahwa orang itu orang baik, insya Allah akan menjadikan orang itu sebagai ahli surga, akan mendorong ya, karena dengan menyatakan kebaikan juga berfungsi sebagai doa bagi mayat, bagi jenazah, sehingga insya Allah menjadi ahli surga. Walaupun sebenarnya malaikat tidak bisa dibohongi. Kalau seandainya ada orang yang kemudian ditanya apakah jenazah ini orang baik atau tidak, mereka menyatakan baik, padahal dalam hatinya mereka membicarakan si jenazah tersebut, mungkin bahkan dengan satu dengan yang lainnya, mungkin ini mah bukan orang baik, ini mah orang jelek, karena saya juga merasakan kejelekan orang ini. Umpamanya dia punya hutang ke saya, pas saya tagih dia nggak bayar dan malah dia marah-marah. Atau yang lain menceritakan, iya saya juga punya pengalaman yang sama, orang ini bukan orang baik. Tapi mereka kan nggak berani ngomong secara terus terang, mereka hanya ngomong dalam hati saja. Dan kalau seandainya kebanyakan mereka dalam hatinya menyatakan orang ini orang buruk, orang ini orang jelek, maka itu pun akan menguatkan orang ini untuk menjadi masuk neraka, untuk menjadi ahli neraka. Nah, salah satu hadis yang berkaitan dengan itu ada dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 1367. Di sini babnya babu sana'in nasi 'alal mayyit, bab memuji orang yang meninggal, pujian bagi orang yang meninggal. An Anasin radhiyallahu anhu, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, maru bi janazah fa asnau 'alaiha khairan. Rasulullah dengan para sahabat melewati jenazah yang akan dikuburkan. Fa asnau 'alaihi khairan, kemudian mereka para sahabat memuji kebaikan orang ini, memuji kebaikan jenazah ini selama hidupnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika para sahabat memuji kebaikan jenazah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wajabat. Jadi singkat sekali, ketika si jenazah dipuji kebaikannya oleh orang banyak, oleh para sahabat, Nabi mengatakan wajabat. Tsumma marru bi ukhra. Kemudian Nabi beserta para sahabat melewati jenazah yang lain. Fa asnau alaihi syarran. Nah, kepada jenazah ini berbeda.
Mereka, para sahabat, menceritakan kejelekannya, menceritakan keburukannya. Faqala, maka kemudian Nabi pun menjawab, wajabat. Itu jawaban Rasul atau reaksi dari Rasulullah ketika para sahabat menceritakan kejelekan jenazah ini. Jadi jenazah yang dipuji kebaikannya oleh orang banyak, Rasul menyatakan wajabat, dan jenazah yang diceritakan kejelekannya oleh orang banyak, Rasul menyatakan wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kejadiannya seperti itu, kok sama jawabannya wajabat, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ma wajabat?" Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan wajabat itu apa? Kenapa orang yang diceritakan kebaikannya wajabat dan orang yang ceritakan kejelekannya juga wajabat? Nah, karena itu maka Rasulullah kemudian menjawab, qala hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Orang ini kalian puji kebaikannya, jenazah ini kalian puji kebaikannya, fawajabat lahul jannah, maka wajib, maka pasti dia akan masuk surga. Wa hada asnaitum alaihi syarran, dan jenazah ini kalian ceritakan kejelekannya, kalian cela karena kejelekannya, fawajabat lahun nar, maka wajib bagi orang ini dimasukkan ke neraka. Jadi kata Rasulullah, apabila ada jenazah yang oleh orang banyak dipuji kebaikannya, maka wajib dia dimasukkan ke surga. Maksudnya pasti dia masuk surga. Dan apabila ada jenazah yang diceritakan kejelekannya, maka wajib atau pasti dia finnar, masuk neraka. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi manusia yang hidup, yang bersamaan dengan orang-orang, bahkan mungkin beda generasi, tetapi merasakan, mengetahui kebaikan seseorang, maka orang-orang yang merasakan kebaikan itu adalah saksi. Sebetulnya kalau hanya mengatakan di muka umum ketika ditanya, apakah jenazah ini baik? Baik, itu kan formalitasnya. Yang realnya adalah kebaikan seseorang yang dirasakan oleh orang banyak. Bukan hanya diketahui tapi dirasakan oleh orang banyak. Itulah yang kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi semakin banyak orang yang mengatakan jenazah ini baik dan merasakan kebaikan jenazah ini, maka insya Allah jenazah ini menjadi ahli surga. Semakin banyak orang yang menyatakan kejelekan jenazah ini dan merasakan kejelekannya, maka orang ini akan masuk neraka. Nah, karena itu maka hadis ini menunjukkan bahwa hubungan antara sesama manusia dalam hidup ini sangat berpengaruh terhadap seseorang. Apabila banyak hubungan dengan hubungan yang baik, maka kebaikan itu akan mendorong seseorang menjadi ahli surga. Tapi apabila banyak hubungan dan hubungan itu hubungan yang jelek, apalagi nanti menimbulkan kebencian seseorang kepada orang yang meninggal dunia, maka itu akan juga memudahkan atau memungkinkan orang ini menjadi ahli neraka. Kalaupun umpamanya jenazah ini baik, tapi hanya formalitas, ya tujuannya mungkin doa lah begitu. Doa jenazah ini mudah-mudahan baik gitu. Ketika banyak orang yang menyatakan baik, masa bohong semuanya? Mungkin ada yang benar-benar memang baik. Karena dalam hadis yang lain, yang menyatakan jenazah ini baik dan itu mendorong kebaikan itu menjadi, jenazah itu menjadi ahli surga, tidak mesti harus orang banyak, karena memang kemampuan manusia berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya.
Sehingga dalam hadis yang lain, hadis selanjutnya, hadis riwayat Bukhari nomor 1368, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahul jannah. Muslim mana saja yang disaksikan kebaikannya oleh 4 orang, ada 4 orang yang menyaksikan kebaikan orang yang meninggal ini, kebaikan selama hidupnya, tapi yang menyaksikannya cuma 4 orang, adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkan orang ini ke surga. Faqulna, kami bertanya, ya maksudnya bertanya kepada Rasulullah, para sahabat, wasalah satu, bagaimana kalau yang menyatakan baiknya hanya 3 orang? Qala wasalah satu. Nabi menjawab, ya demikian juga, walaupun hanya 3 orang yang menyatakan kebaikan orang tersebut. Faqulna, kami bertanya lagi, wa isnani, bagaimana kalau hanya 2 orang saja yang menyatakan bahwa ini orang baik? Qala wa isnani. Jawabannya, ya walaupun 2 orang, ia akan menjadi jalan untuk masuk surga. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid. Kemudian kami tidak bertanya tentang bagaimana kalau hanya seorang saja yang menyatakan bahwa orang ini baik. Enggak ditanyakan soal itu. Jadi 2, 3, 4, apalagi lebih banyak, tentu semakin baik. Tapi Allah juga sangat melihat pasti kemampuan seseorang. Mungkin ada orang yang karena kemampuannya minim, kemampuannya tidak luas, mungkin karena kondisi kehidupannya, tapi ia pernah berbuat baik kepada hanya 2 atau 3 orang, itu pun disesuaikan dengan kemampuannya. Insya Allah akan menjadi jalan untuk masuk surga. Karena itu, jadilah kita orang yang bermanfaat kepada orang lain, berusaha terus. Jangan sampai orang-orang menyatakan kejelekan kita dan lebih banyak daripada orang-orang yang menyatakan kebaikan kita. Kita terus berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Insya Allah, kalau seandainya kita berusaha terus melakukan perbuatan baik dan orang-orang merasakan kebaikan baik, perbuatan baik itu, insya Allah akan menjadi doa. Ada satu kasus, ini mungkin dialami, ya bukan mungkin, dialami oleh kami sendiri. Saya punya masjid, muadzinnya meninggal dunia pada saat adzan. Muadzinnya meninggal dunia pada saat adzan. Jadi ketika adzan ia meninggal dunia. Kalau kemudian saya tanya, apakah orang itu akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Pasti masyarakat menjawab, orang menjawab, dia jadi ahli surga. Padahal surga dan neraka hanya Allah yang tahu seseorang dimasukkan ke surga atau ke neraka. Tetapi ketika meninggal dalam kebaikan, orang semua akan menyatakan seperti itu. Pertama, itu akan menjadi doa atas kebaikan orang tersebut. Yang kedua, memang itu menjadi persaksian yang dalam bahasa di sini, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ada lagi orang yang meninggal dunia di tempat maksiat, sedang melakukan perbuatan maksiat. Kemudian orang-orang ditanya, kira-kira orang itu jadi ahli surga atau ahli neraka? Pastilah semua mengatakan orang itu ahli neraka. Kenapa? Karena ia suka berbuat maksiat dan meninggal malah di tempat maksiat. Nah, ketika orang-orang menceritakan kejelekannya, kemudian ia mengatakan bahwa dia akan menjadi ahli neraka, itu kata-kata banyak orang itu akan menjadi doa dan ucapan yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang jelek, orang itu orang yang jelek, orang yang buruk, maka itulah persaksian manusia di dunia sebagai saksi Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan kebaikan kita dirasakan oleh orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk yang keburukan kita dirasakan oleh orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan
untuk menjadi orang yang terus berbuat baik ya Allah, berusaha sekecil apapun menjadi orang baik ya Allah. Kami memang bukan orang baik ya Allah, tetapi kami ingin terus berbuat baik sekemampuan kami ya Allah. Karena itu ya Allah, beri kami kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, beri kami kemampuan untuk terus merubah diri menjadi orang baik ya Allah. Ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebaikan dan beri kami kekuatan untuk melakukan kebaikan itu. Perlihatkan kepada kami kebatilan dan beri kepada kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk terus mendekat kepadamu, kekuatan untuk terus bertaqarrub kepadamu, kekuatan untuk terus melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.